Terima kasih kepada Bante Damodo yang sudah hadir dan menjadi narasumber kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Kowi Wiwin yang sudah membantu kita untuk menjadi host pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir untuk mengikuti di acara Dhamma Talk yang bertema We Stand Together with Corona. Langsung saja. Sekarang saya sudah bergabung bersama pembicara kita hari ini yaitu Bante Damodo. Ya, Bante, nama budaya. Langsung saja kita sebelum itu saya akan membacakan rules-nya lagi agar bisa mengingatkan kalian. Rules-nya itu yang pertama adalah selama kegiatan sharing berlangsung, mic peserta kami mohon izin untuk di off terlebih dahulu dan akan kami buka lagi ketika sesi tanya jawab. Yang kedua adalah bagi peserta yang ingin bertanya, dapat meninggalkan pertanyaan di room chat yang nanti akan dibacakan oleh saya sebagai moderator. Oke. Langsung saja. Saya akan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Meyanto dari Universitas Gunadarma, dari KMB Tiradama. Sekarang saya ingin memperkenalkan pembicara kita, yaitu Bante Damodo. Semuanya mari bersama-sama kita mengucapkan Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya Bante. Oke, langsung saja Bante bisa. Oke. Ya, baik. Selamat siang teman-teman sekalian. Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya, jadi pada siang hari ini Bante senang sekali bisa ketemu dengan Anda semua yang ada di sini. Ya, walaupun kita jauh di mata tapi dekat di hati ya. Walaupun di samping Bante ini sudah pada gugup banget dia. Ya, moderator Anda itu sudah sangat, waduh, bagaimana gitu. Karena dia bilang dari ke Bante ini baru pertama kali lihat kamera. Ya, jadi kita topik pada hari ini Bante bilang stand together with Corona ya. Kenapa kita bilang harus stand together? Nah, kalau kita misalnya nggak pernah kita selalu mengetahui bahwa Corona ini selalu membuat saya susah Bante, betul nggak? Mungkin teman-teman mahasiswa, adik-adik sekalian yang ada di sini, ya kecuali Koko Wiwin ya, tapi yang lain masih adik-adik semua kan. Nah, adik-adik semua yang di sini mungkin akan merasa gara-gara Corona ini membuat kalian itu susah, ya kan? Membuat kalian itu susah. Kenapa susah? Nongki nggak bisa, ya nongkrong bareng sama teman-teman nggak bisa. Terus mau ngapain lagi? Mungkin bagi yang rajin mau ke kampus nggak bisa. Terus mau pergi ke rumah pacar juga takut diusir sama mertua juga nggak bisa. Ya jadi banyak sebenarnya hal-hal yang biasanya kita harus pergi menjadi nggak bisa. Kalau yang paling terakhir ya, pilihan paling terakhir mau ke wihara nggak bisa ya. Jangankan ke wihara Bante, nggak corona aja nggak pergi apalagi corona. Ya, nah ini Bante bercanda. Tetapi, nah karena corona membuat hidup kita berubah. Membuat hidup kita berubah. Satu yang Bante selalu pesan dalam hidup kita adalah Sabe Sankara Anicca. Segala sesuatu nggak kekal. Betul nggak kekal? Semua planning kita, Buddha bilang anicca, nggak kekal. Yang mau merit tahun ini nggak jadi karena nggak kekal, ya kan?
sudah bagi undangan, sudah sewa tempat, sudah beli cincin tunangan, sudah ukur gaun, mau merit, kagak bisa. Yang mau wisuda, mungkin kakak-kakak kelas Anda, ya, bulan kemarin pada wisuda, gimana mereka wisudanya? Sedih banget. Kuliah 3,5 tahun, 4 tahun, harusnya hari itu adalah hari di mana berbahagia karena pakai toga, ya ternyata orang tua juga nggak bisa datang ya. Ternyata juga upacara juga nggak ada jadi. Nah jadi inilah yang Buddha selalu bilang kepada kita, sabe sankara anicca. Nah terus kalau sabe sankara anicca berarti pilihan cuma 2 teman-teman. Pilihan cuma 2. Anda mau bertahan di sini adalah bertahan untuk berubah, atau pilihan kedua, Anda akan mundur pelan-pelan. Pilihan cuma 2. Nah, teman-teman sekalian mau yang mana? Anda bilang susah, ya kan? Atau bagaimana? Coba nanti kita pikirkan kembali ya. Pilihan tapi Bante cuma kasih 2 loh. Anda mau bertahan untuk maju, atau Anda mau mundur pelan-pelan. Jadi pilihan kita cuma 2. Nah, jadi ibarat apa Bante? Ibarat ketika zaman Bante masih muda dulu ya, waktu Bante masih kecil, sekitar Bante masih SMP, itu kita ada HP. Yang pertama kali Bante ingat, Bante kelas 1 SMP, beli HP. Ya, orang tua kasih beli HP. Beli HP apa? HP-nya yang dibeli adalah HP Nokia yang segede gini, ada antena. Jadi kalau misalnya HP-nya gede begini, ada antena, yang dijaga yang mananya? Bukan layarnya, tetapi yang dijaganya antenanya. Kalau antenanya rusak, patah, nggak bisa telepon. Ya, auto apa ya? Orang bilang auto rusak gitu ya. Sudah nggak bisa telepon, sudah nggak bisa pakai. Auto nggak kepake. Nah, kalau misalnya telepon yang segede gini, fungsinya apa? Waktu itu Bante ingat, fungsinya kayak remote TV ya, gede. Jadi angkanya juga dikit. Tombolnya paling kalau nggak salah 12, 1 sampai 0, bintang pagar, tombol call, tombol telepon, sama tombol menu. Itu doang. Ya. Nah, ketika zaman berkembang, yang tadinya begitu besar, kemudian pas Bante mulai kuliah 2008, ya mungkin 2008-2009, itu sudah mulai heboh dengan BlackBerry. Dengan keypadnya adalah QWERTY. Ya, siapa yang pernah pakai BB di sini? Kalau Anda pernah pakai BB berarti Anda zaman old. Ya, kalau Anda pernah pakai Nokia berarti Anda zaman old, sejaman sama Bante ya. Nah, ketika kita pakai BB, BlackBerry, apa yang terjadi? Kita harus berusaha belajar nggak pakai BB? Yang tadinya kita harus, misalnya saya mau telepon moderator nih kan, moderator kalau mau telepon Anda bagaimana caranya? Harus minta nomor telepon. Nah ketika ke zaman BlackBerry apa yang terjadi? Cuman bagaimana? Minta PIN. Minta PIN. Ya kan cuma minta PIN. PIN BB lu berapa? Masukin PIN sekitar 8 digit, udah. Beres. Sudah bisa BBM berdua. Ya. Itu adalah zaman BB. Ketika kita mau berubah zaman dari Nokia ke BB, susah nggak kira-kira? Susah. Susah kenapa? Karena bagi saya kan udah kebiasaan di Nokia-nya. Pas mau berubah ke BB, butuh belajar lagi. Karena kan udah gantinya ke QWERTY. Kan sebelumnya kalau di Nokia, dia di satu huruf, di satu angka A, B, C. Terus terus D, E, F, terus dan selanjutnya. Harus berubah kayak gitu. Ya betul. Jadi kalau misalnya di zaman dulu, kita misalnya di Nokia nih ya, kita di Nokia, kita akan pencet misalnya tombol A, misalnya mau tulis apa, pencet A nomor 2, terus nomor 7,
baru kembali ke nomor 2, baru spasi tekan tombol 0. Nah, ketika pindah ke BB langsung enak kan? Apa cari aja APA gitu. Nah, berikutnya setelah zaman BlackBerry ada zaman yang lebih bagus, di mana kalau BlackBerry cuma terkenal karena ada kamera dan message-nya bagus. Nah, setelah ini ada yang lebih bagus, di mana teman-teman bisa main, ya kan? Main ML, main PUBG, apalagi Avaron ya. Ya, Avaron ya. Hah? Valorant, Avaron ya. Soalnya Bante cuma tangkapnya setengah-setengah. Main Instagram yang nggak ada di BB nih kan. Nah, jadi zaman ini disebut zaman Android. Berubah nggak kita? Berubah nggak moderator? Pakai nggak? Pakai. Main PUBG nggak? Main. Oh, moderator kita main PUBG juga. Main. Ya. Nah, jadi ketika kita bilang perubahan zaman, berarti pilihannya teman-teman, Anda mau ikuti apa enggak? Kalau Anda mau survive, kalau Anda mau maju, kalau Anda mau sukses, ikuti perubahan. Tetapi kalau Anda bilang, saya nggak mau berubah, karena bumi itu datar. Kalau Anda nggak mau berubah, ya udah pakai Nokia. Ya, nggak bisa pakai Zoom seperti ini. Betul? Jadi kita harus melihat corona ini harus berasa terima kasih sama corona. Makanya saya bilang, ketika moderator kasih topik kepada Bante, Bante bilang, ya kita harus ubah pola pikir kita dari yang tadi. Dari kita nggak senang dengan pandemi ini, kita harus menjadi ubah. Kita punya pikiran menjadi senang dan berterima kasih sama corona. Kalau nggak ada corona, bayangkan 42 orang harus datang di sini. Ya kan? Kalau nggak ada corona, Anda semua harus datang di sini loh, teman-teman. Harus datang dengerin ceramah saya langsung dapat di depan Bante. Gara-gara ada corona gimana? Mungkin ada yang lagi di tempat tidur, ada yang lagi sambil berbaring, ya kan? Ada yang depannya Zoom, sampingnya PUBG, dan seterusnya. Ya, kok Bante tahu? Bante sering lihat anak-anak begitu ya, jangan takut. Ya, Bante expert. Ya. Walaupun Anda matiin kamera, Bante tahu. Mungkin ada yang belum mandi dan seterusnya. Ya itu. Tetapi nggak apa-apa. Tetapi yang kita harus ubah pola pikir kita adalah kita mau menerima perubahan dan Guru Agung kita memberitahukan kepada kita bahwa segala sesuatu tidak kekal. Segala sesuatu pasti akan berubah. Sabe sankara anicca. Jadi sebagai umat Buddha, kita jangan selalu bilang, sabe sankara anicca kalau ada yang meninggal doang. Ya, karena yang berubah itu bukan cuma orang mati, tetapi setiap saat, setiap event adalah sebuah perubahan. Sebuah perubahan. Oleh karena itulah kita butuh namanya yang pertama sikap untuk menerima. Kalau Anda mau menerima perubahan ini, maka Anda tahap pertama kita sudah siap. Siap untuk apa? Siap untuk berubah. Siap untuk berubah ya. Ini yang harus kita punya. Yang kedua, perubahan-perubahan apa yang terjadi? Ya, memang Bante tahu banyak sekali perubahan-perubahan yang sangat-sangat, ya kita bilang lah sangat-sangat, kalau istilah anak-anak sekarang sangat-sangat damage ya. Ya, kenapa damage? Yang biasanya, misalnya bagi yang sudah kerja, ya biasa sudah kerja, gajinya utuh. Sekarang bagaimana? Gajinya, ya ada yang kepotong sampai 50%. Ada yang di PHK. Bahkan yang lulusan-lulusan baru, yang fresh graduate, belum tentu dapat kerja saat ini. Karena pandemi. Semua mau menghemat pengeluaran dari perusahaan. Bukan cuma yang cari kerja, yang jualan juga susah. Ya, Bante punya umat tahu nggak cerita kepada Bante, dia bilang, Bante, waktu lebaran kemarin, biasanya stok kurma ya, jualan kurma. Jualan kurma import dari Tunisia kirim ke Indonesia.
biasanya jual, misalnya si A biasa beli 500 dus. Sekarang cuma beli berapa dus? Cuma 50 dus. Turun berapa persen? Hampir 90% turun. Nah, ini adalah perubahan. Kalau kita nggak siap dengan ini, kita menjadi orang yang stres. Kita akan menjadi manusia yang depresi. Di bidang yang lain, mungkin Anda, teman-teman yang malas belajar. Ya kan, yang malas belajar, Anda selalu pikir, aduh kalau malas belajar, ntar ujian gua gimana nih ya, pusing dan seterusnya. Tetapi karena corona, banyak yang mereka bilang, kami adalah lulusan corona. Karena kenapa? Nggak perlu ujian kan? Ujiannya cuma formalitas, ya kan? Sambil ujian formalitas, apa yang terjadi? Ya udah, gurunya juga kasih nilai, yang penting lulus. Ya, ini. Jadi banyak sekali aspek. Mungkin juga teman-teman di sini belum pada merit. Tetapi kalau teman-teman Bante, yang sepantaran Bante, yang sudah merit, yang punya anak, mereka selalu akan bilang begini kepada saya, kalau jadi pengantin baru tuh enak, Bante. Saya bilang, enaknya di mana? Ya dong, kan Bante mau tahu, enaknya di mana? Kan Bante belum pernah merit, Bante nggak tahu. Jadi teman-teman Bante selalu bilang, merit itu enak loh. Oh enak ya? Iya, karena kenapa? Karena di di samping ada yang nemenin gitu kan. Di samping ada yang nemenin kan, ada yang yang bening-bening yang temenin gitu kan. Bante juga ada yang temenin, coba lihat di samping Bante nih. Ada yang bening nggak di belakang Bante? Ada kaca. Ya, jadi sama aja ada. Nah, tetapi ketika masa pandemi terjadi, kehidupan berubah. Yang tadinya Anda yang masih muda bekerja untuk apa? Beli rumah, ya kan? Beli mobil, rumah yang besar. Terus apalagi? Kalau Anda mau, ini Bante gali, Anda punya pemikiran dulu ya. Beli mobil, beli rumah, ya kan? Kalau mungkin yang sudah mulai kerja, aduh capek nih kerja terus, mau dong sekali-sekali juga libur. Ya kan? Mau cuti, cutinya mau panjang, mau istirahat di rumah. Kemarin ketika bulan Maret, pemerintah kasih hampir 3 bulan kita di rumah. Apa yang terjadi? Rumah yang kita idam-idamkan, kita usaha untuk nyicil, kita usaha untuk beli, apakah menjadi tempat yang bahagia? Ya, bahagia nggak Anda di rumah? Moderator bahagia nggak? Tidak. Nggak bahagia? Oh, kalau di wihara bahagia nggak? Bahagia. Oh ya udah, jadi sama Nera aja. Kan bahagianya di wihara ya. Ya, katanya dia bilang kan tadi, moderator bilang ke Bante, di rumah nggak bahagia, di wihara bahagia. Ya udah jadi sama Nera ya. Di rumah kan dikurung terus sama orang tua, nggak boleh keluar. Ya, emang di wihara Bante keluar-keluar juga kan? Kagak juga, nggak boleh. Iya sih. Nah, oke. Nah jadi ketika kita bilang juga seperti itu tadi kan, kita bilang bahwa yang kita cari ternyata juga tidak membawa kepada kita menuju yang namanya suatu satisfied atau kepuasan. Karena kenapa? You atau kita hidup di alam samsara. Samsara tidak memberikan kita kebahagiaan sejati. Enggak. Anda punya idam-idam apa? Beli rumah yang ada kolam renang. Begitu corona, ya kan, mau berenang juga nggak bisa, takut. Nggak bisa, takut, ya kan. Punya uang, mau ke mall juga makan, mallnya tutup. Waktu kemarin ya, waktu ini cerita waktu kemarin. Apalagi, punya anak, ya kan, punya istri. Dulu aduh saya punya istri cantik, sekarang tiap hari liatin istri, bosan juga. Liatin suami yang ganteng, bosan juga. Malah berantem di rumah. Punya anak, aduh Bante punya anak tuh lucu, seru, dan seterusnya. Bante bilang, ya udah selamat menikmati. Menikmatinya bagaimana? Ngajarin anak sekolah online, nggak bisa. Ya kan anak-anak Anda sekarang
belajarnya sudah 3 bahasa, Mandarin, English, Indonesia. Sedangkan Anda sebagai orang tua misalnya nggak bisa bahasa Mandarin sama Inggris, pusinglah kita. Ya, jadi inilah kita bilang dunia, Bapak Ibu ya, inilah samsara. Kalau kita tidak melihat ini dengan kacamata Dhamma, kita benar-benar akan menderita. Kita benar-benar akan depresi. Kenapa akan depresi? Karena kita tidak mau menerima namanya perubahan. Dan kita tidak mau keluar dari penderitaan Anda sendiri. Nah, oleh karena itu, kita belajar banyak dari corona. Kita belajar banyak. Makanya Bante bilang, kita harus anggap pandemi ini sebagai sesuatu yang benar-benar apa ya? Rasa syukur. Ya, rasa syukur bukan karena syukur banyak yang sakit, bukan. Tetapi rasa syukur kita masih bisa bertahan untuk hidup sampai saat ini. Nah, ini yang harus kita punya yang poin ketiga. Kita harus mulai memiliki rasa bersyukur karena kita bisa hidup sehat sampai hari ini. Ini pernah kepikiran nggak? Iya kan? Kita harus bersyukur ketika moderator pusing di rumah, ketika teman-teman Anda pusing di rumah, bosan, kita harus bersyukur. Setidaknya saya di rumah masih dalam keadaan sehat. Ya. Selain Anda bersyukur, yang keempat dalam ajaran Buddha adalah apa? Anda harus menahan diri. Ya, menahan diri untuk apa? Selain 5 sila, tidak membunuh, tidak mencuri dan seterusnya, sekarang Anda juga harus menahan diri tidak keluar rumah. Kemarin ada umat Bante satu cerita, dia bilang bahwa mereka jalan-jalan, pergi jalan-jalan ke puncak, ya kan, satu keluarga. Kemarin kan long weekend, tanggal 15, 16, 17 ya, long weekend. Jadi pergi ke puncak. Pulang dari puncak, kena, papa mama kena corona, COVID. Kemudian anaknya satu juga kena. Dalam waktu cuma 3 hari ya. Nah, nggak tahu dah hari ini bagaimana. Sekarang sudah tanggal 23. Sudah hampir seminggu ya. Bante nggak tahu bagaimana. Cuma papa mama sudah di Wisma Atlet. Tinggal anaknya sendiri. Nah, jadi kita juga kalau bisa menahan diri untuk tidak keluar rumah kalau nggak penting. Ya, jadi kita harus menahan diri. Nah, dari sini teman, kira-kira dari sini sudah ada mau bertanya, sudah boleh, silahkan ya. Bante kembalikan kepada moderator. Sepertinya ada yang ingin saya tanyakan ke Bante dulu sebelum para peserta ingin bertanya kepada Bante. Jadi gini, orang tua saya ini kan bisa dibilang orang tua dari zaman dulu lah, dari tahun 60-an. Saat udah di tahun-tahun segini itu mereka tuh kayak rasanya sangat susah untuk menerima perubahan seperti ini. Apalagi pas di saat pandemi corona ini. Jadi saya mau kemana pun juga setidaknya sekalipun ya saya mau keluar sebentar gitu. Mau pergi ke daerah Tangerang sini misalkan. Itu wah takutnya setengah mati orang tua saya kan. Tapi saya juga ngerti takut karena ada kena corona ini kan. Terus saya juga pengen mencoba mengubah pemikiran dari orang tua saya. Tapi rasanya kayak mereka selalu menolak yang saya ingin beritahu ke orang tua saya. Saya bingung bagaimana cara mengubah pola pikirnya. Bagaimana Bante? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bilang mengubah pola dari pola pikir ketakutan, ya sebenarnya kembali lagi kepada cara kita menyampaikan ya. Jadi cara kita menyampaikan ini bagaimana? Nah, kalau misalnya ada satu umat Bante yang Bante kenal juga, sangat parno. Sangat parno. Jadi apa? Dia pun nggak keluar rumah,
Tetapi dia di dalam rumah, nggak pernah ke pasar, nggak pernah kemana, dan yang dia lakukan apa? Setiap hari cuci tangan. Karena takut kan dokter dalam protokol kesehatan selalu disebutkan kan, sering-sering cuci tangan. Satu hari kurang lebih 30 kali cuci tangan. Dan Anda tahu tangan dia sekarang malah kekeringan karena terlalu sering kena moisturizer ya. Jadi terlalu sering kena sabun akhirnya kekeringan. Malah luka di mana-mana di tangan dia. Ya, jadi kalau kita terlalu takut, ini juga masalah ya. Nggak takut juga salah. Takut juga salah. Kalau takut bagaimana? Orang bersin langsung liatin. Orang bersin langsung kabur. Ya kan? Itu juga masalah ya. Kalau kita lihat cara seperti ini juga tentunya juga terlalu takut ya, berlebihan. Ada mungkin waktu itu pakai masker sampai 5 lapis ya, kalau kita lihat di WA dulu ya, awal-awal. Dan seterusnya, ini berlebihan. Tetapi kalau juga nggak mau takut, misalnya anggap enteng, itu juga salah. Kenapa? Nggak usah pakai masker, toh nggak apa-apa. Mati di tangan Tuhan misalnya. Nggak apa-apa, jalan aja. Ya kan? Nah itu juga masalah, karena kenapa? Kita akan dengan mudah menularkan penyakit ini kepada orang lain. Mungkin kita nggak mati, tapi keluarga kita, tetangga kita, kerabat-kerabat kita juga akan meninggal. Nah, karena terkena penyakit. Oleh karena itulah kita harus, kalau dalam ajaran Buddha selalu dibilang jalan tengah. Jalan tengah ya, nggak takut banget, nggak juga cuek banget. Jadi jalan tengah. Jalan tengah ini apa? Jalankan protokol kesehatan ya. Mungkin pada hari ini mungkin terlihat juga bahwa kita berdua ini nggak pakai masker ya kan. Mungkin yang pakai lagi Zoom lihat kok Bante sama itu moderator siapa? Meyanto. Sama Meyanto kok nggak pakai masker. Ya bukannya kita juga nggak pakai masker ya. Tetapi memang kita juga dari sini sudah jaga jarak. Kemudian sebelum kita pakai mic, kita sudah pakai lap disinfektan. Di belakang Medianto yang mesin warna putih itu juga mesin penyaring udara. Nah, jadi itu aman ya. Jadi kita bilang, nah kita ada preventif dari itu juga. Jadi bukan berarti kita nggak pakai terus nggak pakai apa-apa, enggak. Tapi ada yang lain yang bisa mengurangi ya wabah ini walaupun di ruangan yang kecil seperti ini aja. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau mengedukasi orang tua kita yang seperti tadi, kita bisa ngajarin dia pelan-pelan ya. Jangan juga marah dia, nggak boleh. Tentunya orang tua akan sangat sulit diajarkan oleh anak. Ini Anda harus ingat ya. Even saya seorang Bante, saya juga sulit untuk mengajarkan orang tua saya. Kenapa? Karena orang tua saya masih menganggap gua ini orang tua, lu masih anak. Ya. Even saya sendiri adalah Bante. Ya kan? Nah, jadi ketika kita sebagai anak mau memberitahukan informasi kepada orang tua, cara yang paling gampang yang bisa kita kasih tahu adalah pengertian. Pengertian, kemudian yang kedua kita ngomong baik-baik ya. Ngomong dari hati ke hati katanya ya. Kalau sudah ngomong, yang ketiga yang anak-anak zaman sekarang masih kurang yaitu sabar. Ya, kenapa kita kurang sabar untuk zaman sekarang? Karena kita sering main game. Kita akan menjadi pribadi yang nggak mudah sabar. Oleh karena itulah, ketika kita ngomong sama orang tua harus sabar. Kenapa? Karena orang tua punya knowledge belum diupdate, sedangkan Anda punya knowledge adalah yang terbaru, update yang terbaru. Nah, oleh karena itulah kita harus sabar untuk memberikan informasi kepada mereka pelan-pelan ya. Sehingga kalau informasi yang ini kita berikan secara pelan-pelan dan mereka tentunya akan gampang untuk menerima. Ya, mungkin ini jawaban Bante. Terima kasih. Terima kasih Bante atas jawabannya. Yang di kolom
chat room bisa kita bacakan. Oh ya, ini ada yang bertanya dari Merise Gunawan ya. Selamat oke bentar. Nama budaya Bante, saya ingin bertanya mengenai perubahan yang harus kita lakukan. Sebenarnya saya dan beberapa dari kita yang di sini mungkin tahu bahwa perubahan itu adalah sebuah keharusan untuk menjalani kehidupan yang lebih layak atau sebuah kesuksesan. Namun, ketika kita ingin melakukan perubahan, tidak ada sebuah action yang kita lakukan. Jadi, saya ingin meminta saran dari Bante mengenai perubahan ini, mindset seperti apa yang harus kita terapkan agar kita dapat dengan mudah melakukan sebuah perubahan dengan sebuah action yang jelas tidak hanya berupa kata-kata. Bagaimana Bante? Ya, jadi ketika kita melihat suatu, kita bilanglah perubahan, memang Anda harus berubah. Nah, berubah itu harus juga kita berusaha bagaimana action ya. Jadi jangan cuma bilang, oke, mau berubah, tapi nggak mau action. Contoh, saya mau pacaran misalnya ya. Saya suka sama si A misalnya. Tetapi Anda nggak mau action, Anda nggak mau tembak dia. Sukses nggak kira-kira? Hah? Coba Bante tanya balik kepada Anda. Dalam hati aja Anda jawabnya. Kalau Anda lagi suka si A, misalnya yang apa? Si A, mesti kasih nama lah biar gampang. Anda suka misalnya cowok-cowok lagi kejar yang namanya Meta. Ya kan, kalau nama Buddhis banyak kan yang namanya Meta pasti ada. Nah, kalau Anda lagi kejar yang namanya Meta misalnya, terus Anda nggak pernah tembak, ya kan, anak orang digantung-gantung doang. Emang buah digantung gitu ya. Kira-kira sukses nggak Anda dapat pacar dia? Bisa. Oleh karena itu, kita harus punya yang kedua, yaitu action. Harus punya usaha. Ya, kalau kita juga nggak punya usaha, yang tadi juga sia-sia. Nah, untuk punya usaha adalah setelah yang pertama kita tahu bahwa hidup kita selalu berubah. Yang kedua, kita sadar bahwa yang kita punya saat ini tidak membawa kita pada kebahagiaan yang sejati. Sehingga yang ketiga yang kita harus kita mau berusaha untuk berubah dong ke arah yang lebih baik. Nah sekarang untuk berubah ke arah yang lebih baik kita harus punya apa Bapak Ibu lagi teman-teman. Kita harus punya keinginan dulu untuk berubah. Kalau nggak punya keinginan untuk berubah nggak bisa. Baru cara untuk mengubah diri kita yaitu kita lakukan. Misalnya Bapak Ibu, Bante kasih contoh kepada Anda ya. Kemarin waktu Bante di kontak sama moderator bilang, Bante saya mau bawa ini ya, mau bawa laptop, mau bawa apa, mau bawa ini, mau bawa itu. Terus Bante tinggal foto ya. Jadi ini ada studio di sini, Bante tinggal foto, terus Bante kasih kepada dia. Lu mau bawa apa lagi? Bante sudah siapin. Ya. Jadi kamu mau bawa apa lagi? Bante sudah siapin. Nah, maksudnya Bante di sini adalah apa? Ketika zaman corona, ya, ini dalam sisi saya sebagai spiritual. Ketika zaman corona, kita juga tahu kan, wihara ditutup. Ya, wihara nggak boleh kebaktian, betul nggak? Nah, waktu itu kita juga punya cara dong. Ya udah, berarti kita nggak boleh kebaktian, tetapi apakah Bapak Ibu harus kita akan menyerah dengan kondisi? Enggak dong, kita nggak menyerah. Pada akhirnya Bante sama Willy yang sekarang jadi operator Bante sekarang. Nah, kita coba dari mana? Pakai dulu Facebook Live, pakai HP. Dari HP kemudian jadilah mini studio seperti ini. Ya, Anda bisa lihat, ini memang nggak bisa dilihat, tetapi Anda bisa lihat ada lampu, ada kamera 2, ada TV, ada semua. Nah, sehingga di situ kita bilang kita harus berubah.
ketika mau berubah, Anda butuh guidance atau Anda butuh seorang mentor untuk membawa Anda berubah untuk menjadi sukses. Caranya gimana? Waktu pertama-tama kita coba, Bante juga nggak ada guidance kan? Kita juga nggak ada, siapa yang mau kasih tahu kita pasang-pasang begini? Nggak ada. Akhirnya apa yang kita punya cara? Lihat di YouTube, cari cara pasang kabel ini ke sini gimana? Cara pasang program ini ke sini itu bagaimana? Iya kan? Bante bukan anak IT. Bante orang akuntansi ya. Tetapi bisa jadi seperti ini. Nah itu, karena yang pertama kita sudah tahu harus berubah, yang kedua kita mau untuk berubah. Dan yang ketiga kita butuh guidance atau cara untuk berubah, dan pada akhirnya kalau Anda sudah berubah pun Anda tetap butuh evaluasi, jangan lupa. Banyak yang sudah berubah tapi nggak evaluasi juga nggak boleh. Ya. Nah, jadi ini yang cara agar Anda berubah sehingga Anda bisa lihat suatu proses dan proses di balik itu bagaimana. Ya, itu baru kita bilang perubahan yang komplit, ya. Ini adalah perubahan yang komplit. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman kayak si siapa namanya? Melanto sudah datang di sini, mungkin dia lihat, wah ini Bante sudah ada seperti ini, gimana caranya? Itu kamu tahu, mulai dari HP. Ya, dari satu HP sampai jadi seperti ini. Sekarang bukan cuma jadi seperti ini. Tadi malam kita baru acara, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Itu terkoneksi dengan semua kamera. Nah, jadi itulah kita bilang harus berubah dan harus berusaha untuk berubah. Dan berikutnya, ketika mau berubah, Anda juga harus mempunyai satu motivasi yang lain, yaitu harus memiliki berusaha berubah yang menjadi lebih baik. Ya, karena perubahan juga dua tetap ya, lebih baik atau lebih buruk. Ya, itu. Oke, nah berikutnya. Ya, terima kasih Bante atas jawabannya tadi. Lanjut ke untuk yang bernama Anan. Namo Buddhaya Bante, saya ingin bertanya, kegiatan apa yang sebaiknya dilakukan selama pandemi jika kita tidak boleh keluar? Bagaimana? Ya, dan pertama mohon maaf, kita dari Merisa Gunawan dulu pertanyaannya. Namo Buddhaya Bante, Bante gimana caranya agar kita nggak berlebihan menanggapi corona ini? Kebanyakan kan kayak ketakutan berlebih atau mungkin maksudnya banyak yang ketakutannya berlebihan gitu Bante. Jadi bagaimana cara kita mengatasi cara untuk ketakutan yang berlebihan ini? Ya, jadi memang kita takut akan apa? Takut pada corona. Memang di awal-awal kita takut karena apa? Takutnya berlebih enggak? Berlebih banget, ya kan? Makanya tadi Bante bilang orang bersin di mana, kita yang ada di mana tuh sudah takut. Orang batuknya di mana, kita juga sudah takut. Ya. Nah, ini adalah ketakutan yang berlebihan, termasuk Bante juga kemarin. Ya kan? Minggu lalu Bante pulang dari Tangerang. Itu di sini sakit leher sanelan radang. Ya, umat-umat di sini juga sudah takut sampai bawa Bante rapid test. Takut, Bantenya takut corona ya, jadi dibawain rapid test. Wah, itu. Jadi ini adalah ketakutan yang sebenarnya berlebihan ya. Kalau misalnya kita kenapa kita sampai takut? Karena ketakutan itu memang ada di dalam pikiran kita masing-masing. Jadi dalam ajaran Buddha, wajar sekali kalau manusia itu takut. Karena kenapa? Kita takut. Kenapa Anda takut sih? Karena Anda takut kemelekatan Anda hilang. Betul nggak? Kenapa kita jadi takut? Kita takut kita punya rumah hilang.
Kita takut kita punya pacar hilang. Kita takut uang kita, gaji kita hilang. Kita takut akun Mobile Legends saya rusak. Takut handphonenya hilang. Ya kan? Ini takut. Takut yang paling dasarnya adalah takut akan kematian. Sebenarnya bukan takut, tetapi intinya adalah tidak mau berpisah dengan hal-hal yang kita sukai. Itulah asal dari rasa takut ini. Sehingga kalau misalnya Anda nggak mau takut secara berlebihan, gampang. Sekarang secara resmi, pemerintah kita sudah menggunakan bagaimana Anda harus mematuhi protokol kesehatan. Patuhi ini aja. Ya, jadi zaman sekarang kita tinggal mematuhi protokol kesehatan ini, maka kita nggak usah takut berlebihan lagi. Ya, jadi nggak usah perlu pakai masker sampai berapa lapis. Terus apalagi cuci tangan terus gitu ya. Cuci tangan terus, takut ketemu orang dan seterusnya. Biasa aja, tetapi patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Jadi dengan kita mematuhi protokol kesehatan, ini yang pertama, sehingga rasa takut kita berkurang. Dan kalau masih rasa takut berarti kita harus sering-sering merenung. Apa yang Anda harus renungkan? Bahwa kalau di dalam teks Pali, biasanya para Bante kita akan baca Jara damomhi jaram anatito. Aku akan mengalami usia tua. Ya, aku belum mengatasi usia tua. Aku akan mengalami kesakitan, aku belum mengatasi kesakitan. Aku belum akan mengalami kematian, aku belum mengatasi kematian. Segala sesuatu akan berubah dan akan terpisah dariku. Nah, jadi 7 poin ini adalah apa? Kita belum bisa akan mengalami ini. Dan kita belum mengatasi. Oleh karena itu, kalau kita belum mengatasi, kita harus jauh cari caranya dong. Betul nggak? Betul nggak moderator? Betul. Kalau Anda bilang setelah makan cabai, kita akan pedas. Berarti kalau misalnya setelah makan cabai nggak pedas bagaimana? Berarti orangnya tahan cabai. Hah? Tahan pedas maksudnya. Tahan pedas. Iya. Misalnya. Atau contoh yang lain selain cabai misalnya. Kita sudah tahu misalnya kalau misalnya kita ngebut kita bisa jatuh. Kita bisa jatuh kena kepala bahaya. Sehingga untuk mengatasinya gimana? Jalannya jangan terlalu kencang, terus jangan terlalu kencang saja naik motornya, pelan-pelan aja. Yang penting sampai tujuan dengan selamat. Sama pakai helm kan? Iya, pakai helm, pakai masker juga perlu. Ya. Ya. Nah, jadi sama. Jadi kita belum bisa mengatasi kecelakaan di jalan raya. Oleh karena itu, ya kita mengatasi dengan sebisanya kita. Contoh, kita akan mengalami kecelakaan kalau kita naik motor. Maka untuk mengatasi kecelakaan motor, apa yang harus Anda lakukan? Pakai mobil. Itu dong ya. Jadi kita harus mengatasi, kita harus putar otak kita bagaimana mengatasi. Sama halnya dengan mengalami kematian. Dalam hal ini kesakit karena corona. Bagaimana cara mengatasinya itu? Ya, kita tetap akan mengalami kematian dan kesakitan. Oleh karena itu, Buddha bilang, siapapun yang melaksanakan dhamma dengan baik akan mencapai tingkat kesucian, maka tidak akan ada lagi tua, tidak akan ada lagi sakit, tidak akan ada lagi kematian. Mau nggak? Ya, tetapi harus meditasi. Kalau enggak, ya tetap aja. Walaupun Anda pakai masker, Anda lewat dari corona sekarang, tetapi next juga akan sakit lagi yang lain. Ya, oke, kita next yang lain. Terima kasih atas jawabannya, Bante. Lanjut dari Anan. Namo Buddhaya Bante, saya ingin bertanya, kegiatan apa yang sebaiknya dilakukan selama pandemik jika kita tidak boleh keluar rumah? Terima kasih. Ya, jadi kalau misalnya
teman-teman nggak boleh keluar rumah. Terus apa yang Anda akan lakukan? Ya, banyak hal yang Anda bisa lakukan dari rumah. Terus terang banyak hal. Bante, selama Bante nggak pernah, ini juga Bante lumayan loh, ini berapa bulan nggak keluar ya? Ya lumayan juga. Berapa bulan nih? Dari bulan Maret. 5 ya, kurang lebih 5 bulan. 5 bulan loh nggak keluar. Padahal tahu nggak Anda, bulan Maret masih ada pelayanan di Belitung. April ke Bangkok, ke guru saya. Mei ke Manado, Belitung karena Waisak kan. Terus bulan Juni Bante ada ke Pineng buat check up. Bulan Juli harusnya sekarang nih, Juli, Agustus, September, Oktober harusnya lagi di India. Lagi renovasi wihara Indonesia pertama di India. Ya, cuma karena corona ya kemana-mana. Ya, nah terus apa yang kita akan lakukan? Apakah kita harus stuck atau ya begitu aja di rumah? Enggak dong. Ya kan, sebagai manusia yang kreatif, tadi Bante bilang, kita sudah tahu nih, harus berubah. Ya udah, Bante nggak bisa keluar ke rumah, tetapi Bante tetap bisa jumpa Anda di rumah. Hebat nggak? Ya kan, walaupun Bante nggak bisa keluar ke wihara, tapi Bante bisa ketemu Anda, walaupun Anda di rumah. Caranya bagaimana? Ya udah, Bante bikin online seperti ini. Sehingga walaupun Bante di dalam wihara, tetap Bante bisa ketemu Anda yang ada di rumah. Nah itu. Nah, jadi kegiatan apa yang bisa Anda isi selama ini? Kalau bagi Anda yang masih mahasiswa, Anda bisa lakukan banyak hal pelajaran, ya. Tingkatkan ilmu Anda dari rumah. Misalnya, apa yang Anda mau kembangkan? Belajar saham, kan bisa. Belajar saham, Anda bisa belajar sekarang. Terus, Anda juga sudah mulai bisa, mungkin yang cewek-cewek, ya seperti Hera dan kawan-kawan sudah mungkin bisa belajar bikin kue, ya kan, masak, terus jualan masakannya ini keluar, bisa nggak? Bisa. Berapa banyak yang Bandek tahu mereka yang tadinya nggak bisa masak, gara-gara corona jadi bisa masak. Apalagi yang bisa Anda lakukan? Anda bisa bikin TikTok, ya tapi TikTok dengan konten yang bagus ya. Tapi Bante nggak pernah lihat TikTok dengan konten Buddha Dhamma loh, nggak ada. Ya kan? Biasanya Bante lihat si TikTok itu si siapa? Hau ya, Stanley Hau. Nah itu biasa lihat TikTok dia, tapi bukan Bante yang main ya. Kadang-kadang anak-anak datang lihat dia, wah pintar banget bicaranya ya. Kalah kita yang Buddhis nggak ada yang bisa begitu loh, sayang banget. Nah, terus ciptakan yang lain, misalnya Instagram, Anda yang suka main Instagram, Anda bisa bikin misalnya kata-kata Dhammapada atau kata-kata yang lain. Misalnya Anda yang akan berusaha untuk menginspire orang, Anda juga bisa bikin kata-kata mutiara pakai nama sendiri. Misalnya apa ya, kata-kata Anda lah sendiri dan seterusnya. Ini banyak hal yang bisa kita lakukan dari rumah sebenarnya ya. Terus seminar-seminar, setahu Bante, seminar-seminar juga sekarang sudah dari rumah. Sudah enggak dari tempat-tempat publik begitu lagi. Ya. Banyak yang kita harus pelajari Bapak Ibu, adik-adik ya. Terus selama pandemi, setahu Bante, banyak guru-guru. Kalau Anda yang religius, Anda akan bisa mengakses guru-guru banyak sekali, para Bante, para Rinpoche, para suhu yang melakukan kebaktian online, pengajaran secara online. Anda mau lihat yang bahasa Inggris ada, seperti Dalai Lama. Anda mau lihat yang bahasa Mandarin ada, seperti Suhu Haitao ada. Anda mau lihat yang bahasa Indonesia juga ada ya. Nah ini ada tetap. Nah jadi kalau yang religius Anda bisa ke arah sana. Bagi yang gamers nggak usah tanya. Ya, Anda bisa explore selama corona ya. Cuma hati-hati nanti matanya rusak karena sering main game. Nah itu. Bagi yang suka buku bisa bikin buku dan seterusnya. Jadi banyak hal yang Anda bisa lakukan dari rumah. Kalau Anda sudah siap dengan perubahan
dan Anda mau kreatif, dan Anda mau berusaha. Itu bisa. Ya. Oke, terima kasih Bante atas jawabannya. Sekarang ada yang ingin bertanya lagi? Silakan bisa dituliskan di kolom room chat. Mungkin ya kita tunggu dulu beberapa saat. Nah, sambil menunggu mungkin Bante mau tanya kepada moderator dulu ya. Moderator selama di rumah ngapain aja? Saya di rumah lebih sering main komputer. Oh, main komputer. Iya. Komputer apa? Komputer ya Oh, saya biasa. game atau apa Game, gitu? main game. Main game, Iya. oke. Lebih sering main game. Terus ya makan, tidur gitu-gitu aja. Oh, makan tidur ya, hibernasi ya. Iya, terus main game gitu. Ya, Bante juga selama corona tambah berat ya. Tambah berat, kurang lebih naik 7 kilo. Wah. Ya, tambah subur ya, padahal nggak kemana-mana, makan juga sedikit. Mah ya tambah berat gitulah. Bosan juga Bante di rumah terus. Sebenarnya bosan juga di Oh, rumah kalau terus. bosan di wihara. Dengar ceramahan, Ya. dengar dari sharingnya Bante juga bagus. Ya, meditasi apa Iya. boleh gitu ya. Oh, Supaya kalau misalnya Anda lagi lama nggak keluar rumah juga salah satunya bagi yang spiritual, Anda bisa lakukan meditasi. Ya, meditasi itu sudah bagus banget. Sekarang Bante bikin program, kita tiap hari ada kebaktian malam yang kita mulai dari tanggal 26 Maret ya. Jadi setiap 7:30 kita mulai kebaktian malam. Biasanya kalau ruangan yang seperti ini, ruangannya Bante ya, ini orang kalau Bante kebaktian malam paling Bante sendiri. Bante sendiri, umat-umat kan jarang datang biasanya sibuk. Iya. Nah sekarang sejak adanya corona, setiap malam kita online, minimal yang ikut adalah 80-90 orang yang ikut. Banyak ya. Banyak. Ternyata. Padahal kalau 80-90 orang ini nggak muat. Iya. Ini nggak muat. Kemarin kita Patidana yang ikut nonton kurang lebih 200. Ruangan ini mana muat 200. Nggak muat kan? Iya. Ya, oleh karena itulah benar-benar kita Bante pribadi itu terima kasih sama corona ya. Kalau nggak corona umat Buddha jarang berdoa. Iya benar. Benar sekali Bante. Ya, mungkin karena corona umat Buddha sering berdoa ya. Oleh karena itulah ya kita harus ya stand up together dengan corona. Kita jangan musuhi corona, tetapi kita tumbuh dan berkembang bersama corona sebenarnya. Belum ada ya. Mungkin saya ingin bertanya lagi Bante. Apakah pola-pola yang sering misalkan di rumah, pola yang saya lakukan itu sebenarnya kurang baik ya sepertinya Bante. Karena kan cuman main komputer saja, main game saja. Mungkin gimana sih cara kita mengubah pola pikir saya, misalkan saya ini atau teman-teman semua juga pasti bisa merasakannya yang lebih sering di rumah. Gimana sih cara mengubah pola pikir kita itu agar bisa melakukan hal-hal yang lebih positif seperti belajar meditasi, membaca parita atau bagaimana Bante? Ya, jadi mengenai pola pikir, Bante juga melihat ini ada satu kecenderungan pola yang menjadi sesuatu yang bahaya. Kenapa? Ketika kita bilang selagi kita normal, coba kita lihat, selagi kita normal dalam keadaan seperti ini, pikiran kita lebih banyak ke negatif apa positif? Negatif. Sudah negatif. Ketika Anda sendiri dengan keadaan bosan, lebih kemana? Lebih negatif lagi kan? Negatif lagi. Nah maka itu ketika Bante takutkan, ketika ke arah sana, maka akan bukan beranggap ya, tetapi akan lebih banyak hal-hal yang nggak baik. Nggak baiknya bagaimana? Misalnya kecanduan games, ya, kecanduan games, terus apa lagi?
mungkin ada yang kecanduan pornograf, sorry to say, tetapi ya ada ke sana, kecanduan ke media sosial, sampai pada akhirnya kita bisa menjadi orang yang depresi. Karena kita nggak bisa keluar dari ini. Nah, mengenai ketercanduan, ini Bante pernah dapat suatu teori yang sangat baik dari penelitian di Amerika ya. Jadi penelitian di Amerika ini begini. Dia menguji bagaimana anjing itu mengeluarkan air liur. Pernah dengar nggak? Enggak. Nggak pernah dengar ya? Ya, jadi dia menguji bagaimana si anjing mengeluarkan air liur sehingga anjing-anjing dibiarkan lapar, ya, nggak dikasih makan. Setelah nggak dikasih makan, dikurung di kandang kan. Nah, setelah itu makanan dibawa keluar, kemudian ada bel. Jadi bunyi ting tong. Setelah bunyi bel, anjing dilepas dari kandang, kemudian makan. Berkali-kali dikasih kebiasaan yang seperti ini. Ketika bunyi bel, ting tong, makanan ditaruh, makan. Ketika makan baru dilihat air liurnya turun, baru makan. Nah, sampai berkali-kali menjadi kebiasaan, terakhir kali ketika anjing-anjing ini dilepas, makanan belum ada, tapi belnya bunyi, dia sudah keluar dengan sendirinya air liurnya. Nah, itu adalah kebiasaan. Sama dengan kita. Biasanya kalau bunyi ting teng, langsung lihat HP, padahal HP-nya lagi silent. Otomatis. Ya, otomatis langsung ting tong lihat WA, padahal bukan WA dia, WA teman dia yang bunyi. Karena kenapa? Sudah biasakan ting tong. Oh ya. Sama dengan penelitian yang tadi, karena menjadi kebiasaan. Nah, kalau Anda selalu di rumah memiliki kebiasaan yang buruk, tambah buruk, ini bahaya. Bahaya buat apa? Buat masa depan Anda. Kenapa buat masa depan kita? Karena nggak ada pembelajaran baru lagi, cuman main game-game aja. Ya, karena waktu kita diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Kalau kita percaya karma, ya, berarti di sini bukan mengajarkan Anda agama bagaimana banget, tetapi kalau kita percaya karma, apa yang Anda taruh, apa yang Anda akan hasilkan. Bante ganti kata-katanya ya. Bante ganti dengan kata investment. Soalnya Bante orang ekonomi ya, bukan STAB. Nah jadi apa yang lu invest, itu yang akan menghasilkan apa enggak? Kamu Ya, jurusan apa? jurusan TI. Oh TI, mesti yang anak akun sebenarnya. Kalau Anda lakukan investasi, misalnya kita nabung sekarang 10.000. Uang kita hilang apa enggak? Enggak, Bertambah apa berkurang? bisa bertambah. Bisa bertambah karena ada uangnya. Iya. Nah sama dengan kita, kalau kita mengisi waktu kita dengan hal-hal yang positif, seibarat kita menabung. Iya. 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 sehingga hasilnya Jadi banyak. jadi banyak. Nah kalau misalnya kita nggak pernah nabung, ada duit nggak? Enggak. Ya, Paling di situ-situ aja duitnya. ya gitu-gitu aja, Iya. nggak berkembang. Iya. Nah oleh karena itu kita harus mengisi kegiatan kita dengan hal-hal yang positif. Sayang sekali, kalian masih muda, mungkin umur berapa? Umur 20. Umur 20, Bante 34, berarti sudah beda 14 tahun sama saya. Sayang banget, baru umur 20, terus isi waktunya dengan hal-hal yang nggak baik. Ya, waktu Bante di posisi kamu, itu saya hampir usahakan dalam 1 minggu 3 kali kebaktian. Hari Rabu di Taman Anggrek, hari Jumat ke tempat guru saya di Wihara Ekayana. Terus hari Minggu ikut kebaktian, seminggu 3 kali. Untuk apa? Isi waktu. Isi waktu kita bisa bertanya-tanya dengan para bante, nah sehingga kita dapat insight yang baik ya, pencerahan yang baik buat diri kita sendiri. Nah ini adalah hal-hal yang harus kita isi. Karena kenapa? Karma itu akan kembali kepada siapa yang menanam.
bukan kepada orang lain. Karma itu adil, ya teman-teman, karma itu adil. Bante mau cerita kepada Anda mungkin sebagai, ya masih ada pertanyaan satu lagi, ya Bante akan kasih Anda suatu pengalaman saya pribadi ya. Jadi waktu itu Bante dari India, ya Bante dari India, kemudian dari India inilah Bante pulang ke Jakarta naik pesawat. Bante pulang naik pesawat, Bante belikan tiketnya ekonomi kelas. Kita waktu itu bertiga ya, ada 3 Bante. Jadi ada Bante yang lebih tua dari saya, kedua lebih tua, baru saya yang paling kecil bahasanya. Nah ketika kami sama-sama di pesawat, kemudian Bante yang satu, begitu tunjukin boarding pass, oh Bante di sebelah kanan ya, ekonomi kelas. Bante yang kedua, tunjukin boarding pass, ekonomi sebelah kanan. Saya paling belakang, tunjukkan boarding pass juga ekonomi ya. Tapi dia bilang, oh Bante sebelah kiri silakan. Sebelah kiri itu apa? Business class. Terus saya bilang, itu 2 teman saya bagaimana? Oh udah nggak ada kursi, cuma buat acan aja buat kamu sendiri katanya. Yang itu 2 nggak dikasih kursi lagi. Hoki nggak? Hoki dari mana? Dari kebajikan kita sendiri. Oleh karena itu, saya percaya di dalam hidup kita tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tetapi semua kita yang harus create semua opportunity yang ada dalam hidup Anda. Sangat sayang kalau hidup kita cuma diisi dengan hal-hal yang nggak baik. Sangat sayang, ya, sangat sayang. Anda bayangkan, saya sebagai alumni juga di KMB, ya. Kalau dulu Bante kuliah di BINUS, jadi KMB BINUS. Kita juga sama-sama pernah di KMB. Sekarang apa? Cara berorganisasi mengubah pola pikir kita. Waktu saya juga jadi Bante, sama. Ilmu dari KMB kita pakai di dalam keseharian pribadi saya. Ilmu apa? Ilmu leadership dan seterusnya. Nah, ilmu leadership, bagaimana kita membentuk visi dan misi dan seterusnya. Kemarin Bante dikasih tugas sama guru saya, bagaimana kita membuat satu wihara di India. Saya waktu itu baru 6 wasa ya, wasa ke-6, jadi baru jadi Bante 6 tahun. Kemudian yang masih muda seperti ini harus membuat wihara atas nama Indonesia di India untuk yang pertama kali. Terus bagaimana? Ya udah. Kalau sudah keharusan, ya kita lakukan. Jadi kita lakukan biar apa? Kita lakukan biar Anda punya wihara di sana. Biar orang Indonesia punya tempat di India. Makanya ya udah kita buat. Kita harus punya suatu cita-cita yang kita akan perjuangkan. Nah, oleh karena itulah cita-cita ini yang Bante mau biar Anda di rumah pun mengisi waktu Anda untuk apa? Untuk mengisi tujuan hidup Anda. Untuk mengisi cita-cita Anda di masa mendatang. Ya. Jadi gunakan waktu kita sebaik mungkin ya. Jangan sampai ya kita cuma buang-buang waktu, hidup begitu-begitu aja, main game dari pagi sampai sore begitu aja, itu sangat sayang. Bante, walaupun saya jadi Bante, tetap Bante pribadi office hour, jam 8 sampai jam 4. Ya, jam 8 sampai jam 4, itu office hour. Office hour Bante ngapain? Ada buku ya Bante translate, ada buku ya Bante bikin PPT, PowerPoint, dan seterusnya. Untuk kita pakai untuk mengajar Anda kembali. Nah itulah investasi waktu Bante pribadi. Nah kalau Anda bagaimana? Ya, oke. Terima kasih Bante atas jawabannya. Ini masih ada pertanyaan lagi dari Wiberten. Namo Buddhaya Bante, saya ingin bertanya apakah manfaat kebaktian di rumah dan di cetia sama? Terima kasih.
Ya, jadi mengenai masalah kebaktian, apakah di rumah atau di cetia sama ya? Sebenarnya dimanapun sama, tergantung hati kamu. Ya, tergantung hati kamu. Karena apa? Buddha bukan ada di rumah. Buddha bukan ada di cetia. Tetapi Buddha ada di hati kita masing-masing. Karena kenapa? Anda sendiri sebenarnya calon Buddha. Jadi Anda sendiri yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebudayaan yang ada di dalam diri Anda sendiri. Nah, oleh karena itu, dimanapun kebaktian pasti sama ya. Tergantung bagaimana ketika kebaktian kita konsentrasi sehingga kita bisa merasakan kedamaian batin kita masing-masing. Ya, mungkin ini bisa bantu sampaikan. Ya, terima kasih Bante. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, langsung saja kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu kesimpulan. Mungkin kesimpulan yang bisa saya dapat dari sharing kali ini dan tanya jawab tadi, bisa saya simpulkan yang lebih utama itu kita harus menerima perubahan yang sedang terjadi kali ini dan yang di selanjutnya. Terus bagaimana cara kita bisa menerima kita harus menerima perubahan ini? Pertama, kita harus ada niat terlebih dahulu untuk berubah, lalu kita mulai ikuti perubahan dengan baik, terus langsung kita belajar lagi pola-polanya agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terus pokoknya jangan terlalu kita menahan diri untuk tidak mengubah diri kita, karena kita harus mengikuti jalan zaman-zaman yang sudah berubah ini, perubahan yang ini. Mungkin itu saja yang saya bisa dapat simpulkan. Oke. Ya, langsung saja kita langsung pindah ke sesi selanjutnya, yaitu closing. Ya. Terima kasih kepada Bante yang sudah menjadi narasumber kita pada hari ini dan sharingnya. Saya akan memberikan sebuah sertifikat kepada Bante. Ya, tolong. Terima kasih juga kepada Ko Wiwin yang sudah menjadi host pada hari ini. Terima kasih Ko Wiwin. Dan terima kasih juga kepada semua peserta yang sudah hadir pada hari ini, yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir acara pada hari ini. Terima kasih dan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya semuanya. Nah, udah ya. Oh ya, sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama. Diharapkan untuk seluruh peserta membuka kameranya masing-masing yang akan dipandukan foto bersama dengan yang bernama Martin. Halo. Iya, jadi langsung aja ya buka kameranya. Ini ada 3 slide. Sepertinya belum dibuka semua ya. Iya.
Ini yang belakang-belakang masih belum dibuka kameranya. Mohon untuk dibuka ya. Oke, oke. Mungkin gaya Anjali aja kali ya. Ini agak lama soalnya ini ada 3 kali slide, jadi harus 3 kali foto. Oke. 1, 2, 3. Tahan ya. Tahan, sabar. Gaya keduanya bebas. Jangan tutupin muka, Nan. Oke. Udah semua ya? Oke, 1, 2, 3. Ditahan ya. Oke, mau sekali lagi atau gimana? Silakan. Bebas. Kalau mau sekali lagi. Sekali lagi lah ya. Bebas Ya kayak boleh ya, boleh. Ya, Nan, buka lagi, Nan. 1, 2. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, saya balikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih partisipasinya. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Ya, langsung saja kita akhiri acara kita pada hari ini. Nama budaya semuanya. Nah, udah ya. See you next time. Dadah. Dadah semuanya. Nama budaya. Dadah. Nama budaya. Terima kasih panitia. Terima kasih. Ya, Semuanya. terima kasih. Terima kasih semuanya.